Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belakang mana suaranya? Sudah sarapan belum? Ada yang belum, ada yang sudah. Nanti bareng-bareng ke kantin ya sama saya dibayari. Baik, mohon waktunya sebentar. Pagi ini kami ada kegiatan, kami dari unit promosi kesehatan rumah sakit. Hari ini kami ada edukasi. Kegiatan ini adalah agenda rutin bulanan. Setiap pekan kami hadirkan narasumber yang spesialis, kemudian tenaga ahli yang lainnya ya. Kebetulan hari ini materi yang akan disampaikan dari Dr. Pungki Prasetyo, spesialis kulit dan kelamin. Nanti kita bahas tentang vitiligo. Apa itu vitiligo? Nanti kita bahas tuntas ya. Sudah siap kira-kira? Mana suaranya yang di depan kok? Halo? Iya, sebelumnya saya sapa dulu sobat online yang ada di rumah. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat ya. Silahkan join bersama kami di akun Instagram kami di @rsud Dr. Abdurrahim ya. Hari ini kita akan live ya. Sebelumnya ada sedikit pesan-pesan dari spesial Ibu Direktur RSUD Dr. Abdurrahim. Luar biasa, beliau menyempatkan waktunya untuk hadir pagi ini. Ada yang tahu Ibu Direkturnya yang mana coba? Yang mana? Kenalan ya. Bu siapa Bu? Nah, gitu ya. Ya, segera kita panggilkan Ibu Direktur, Ibu Dr. Rukmi Prabarini Aryo. Mana tepuk tangannya? Terima kasih Mbak Irwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua. Tapi kalau kesini memang mau beli saya. Semoga kita diberi tambahan kesehatan setiap harinya. Kami sedikit ingin menyampaikan terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Abdurrahim ini. Jadi kalau misalnya jenengan ada sedikit keluhan atau mungkin apa yang perlu disampaikan, di kami ada unit pengaduan. Ini Mbak Vina, sini Pak. Mbak Vina ini bisa menerima mungkin pengaduannya jenengan di ruangan sebelah sana. Sebelahnya di belakangnya Bang Jatim. Misalnya ada sesuatu yang ingin jenengan sampaikan terkait dengan rumah sakit, bisa menghubungi Mbak Vina ini di unit pengaduan. Kemudian selanjutnya kami ingin menyampaikan terkait dengan poli kulit dan kelamin. Poli ini sudah sangat lama ya di rumah sakit Abdurrahim, sudah cukup bertahun-tahun. Banyak sekali pelayanan yang bisa dilayani di sana. Mungkin nanti sedikit banyak dokter menyampaikan apa saja yang bisa dilayani di sana ya Dok. Alat-alatnya pun juga sudah lumayan canggih, hanya mungkin belum banyak tahu ya, sehingga mungkin perlu disosialisasikan lebih banyak Dokter Pungki. Selanjutnya mungkin nanti langsung saja kita dengar penjelasan dari Dokter Pungki terkait dengan vitiligo yang ada di masyarakat, tapi mungkin belum tahu bagaimana cara penanganannya nanti. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menuju loket 2. Baik, terima kasih Bu Direktur. Sehat selalu dokter. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya hadir bersama kami ya. Sudah siap? Ada yang pernah tahu vitiligo? Pernah dengar? Mbak Fiti sama Mas Ligo? Tapi bukan itu ya. Vitiligo adalah suatu nanti kita bahas ya, suatu kelainan mungkin ya. Ya baik, segera dengarkan luar biasa materinya, narasumbernya juga. Segera kita panggilkan Dr. Pungki Prasetyo, spesialis kulit dan kelamin. Dipersilahkan dokter. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung aja saya lanjutkan dengan cerita saya soal vitiligo ini Bapak Ibu. Vitiligo itu apa toh? Jadi vitiligo itu suatu kondisi kelainan dari kulit. Nah,
Ini adalah contoh orang-orang terkenal. Ini contohnya orang terkenal yang pernah sakit vitiligo. Dulu kalau kita sering baca koran di tahun 90-an. Di tahun 90-an kita sering lihat Michael Jackson. Dulu kita nyangka dia itu udah pakai obat pemutih seluruh tubuh, padahal enggak, dia itu sakit vitiligo. Jadi yang awalnya dia itu kulitnya hitam bisa jadi putih seluruh tubuh. Vitiligo itu bisa menyerang banyak, menyerangnya itu enggak pandang bulu, dia bisa banyak suku, mau orang Cina, mau orang Arab, mau orang Negro, mau orang Indonesia, semua bisa kena. Anak kecil, dewasa, orang tua, bisa semua rupanya. Nomor antrian. Ya ini bukan penyakit yang mematikan, juga bukan penyakit yang menular. Cuma dia ini bikin stres. Karena apa? Kan tidak ada orang yang mau warna kulitnya tidak sama. Maunya kan semua itu warna kulitnya rata. Gitu. Terus yang kedua, timbulnya mulai kapan itu kita nggak tahu. Sampai sekarang kita nggak ada bahwa kita punya prediksi bahwa oh ini nanti usia sekian timbul, nggak ada. Gimana mencegahnya? Mencegahnya pun hanya pada menghindari paparan dengan bahan-bahan kimia tertentu. Jadi kita nggak tahu, pernah tahu. Kalau kebanyakan makan apa terus timbul itu nggak ada. Loket 4. Nomor antrian A50. Vitiligo kalau menurut buku didefinisikan sebagai suatu kondisi kulit di mana seseorang akan kehilangan warna kulitnya yang asli dan timbul bercak yang berwarna putih seperti kapur putih ya. Jadi dia benar-benar putih. Yang menyebabkan itu atau pemicunya bisa macam-macam. Bisa karena stres emosi, pengaruh hormonal, di mana dua hal ini berkaitan. Jadi ada penelitian di luar negeri itu dia bilang 64 orang dengan depresi itu suatu ketika dia akan timbul vitiligo di tubuhnya. Sama orang vitiligo pun begitu. Sekitar 1/4 dari seluruh orang yang sakit vitiligo itu nanti suatu ketika dia jadi depresi. Jadi dia muter seperti lingkaran setan, jadi tambah parah. Terus kemudian semua vitiligo itu sepertinya semua ya, maaf. Itu sekitar 3% itu dia mempunyai dasar-dasar genetik. Dari awal memang dia sudah punya bakat untuk timbul vitiligo. Kemudian ada pekerjaan tertentu, misalnya yang berkaitan dengan bleaching atau pemutih, bisa kalau dulu sih banyak pada industri-industri tanning dari penyamaan kulit, itu biasanya pakai itu. Ini sekarang ternyata juga ada orang-orang yang bekerja di bidang kebersihan, jadi karena tiap hari dia pegang pemutih. Kemudian trauma yang berulang, jadi kegosok-gosok kulitnya, lama-lama juga bisa jadi vitiligo. Kemudian beberapa obat pemicu tertentu, biasanya kayak golongan yang mengandung fenol, gitu. Dia bisa menyerang anak kecil ataupun orang dewasa. Gitu. Nomor antrian tipenya itu ada 4 yang kelompok besar, bisa seluruh tubuh kayak Michael Jackson tadi. Kemudian hanya ada yang cuma menyerang muka, tangan sama kaki. Ini yang paling banyak dan dia paling mengesalkan. Kenapa? Ini sembuhnya yang paling lama. Kemudian yang dia timbulnya sesuka-suka dia kayak gini. Biasanya ini pemicunya barang-barang yang nempel seperti dari bahan karet. Nanti saya cerita di belakang. Nah, kemudian yang biasa timbul pada anak kecil ini yang dia tipe segmental. Segmental ini maksudnya dia cuma sebagian. Jadi kalau kiri toh, kanan toh, di perut aja. Ini yang paling gampang disembuhkan. Nah, mengapa vitiligo itu bisa terjadi? Vitiligo itu terjadi karena di dalam kulit kita sel yang menghasilkan warna atau yang kita namai melanosit itu mati. Jadi melanosit itu letaknya di kulit yang bagian atas. Nah ini yang kayak ada rambut-rambutnya. Kemudian dia ada di akar rambut. Kalau dia mati, maka kulit itu kalau kita lihat dari atas akan ada bagian yang warnanya putih seperti ini. Ini dibesarin pakai mikroskop.
yang lain tetap berwarna, sementara dia putih. Kenapa? Karena yang pas di bawah mati. Nah, teori penyebabnya secara seluler ada 6 ini. Jadi ada autoimun. Autoimun itu matinya itu karena dia diserang sama sistem kekebalan tubuh kita sendiri. Jadi kayak orang-orang pada lupus. Dan kemudian ada teori sitotoksik, neural, predisposisi dari genetik, kemudian penurunan faktor pertumbuhan dan gangguan adesi. Gangguan adesi ini maksudnya selnya ini nggak mau nempel, tapi dia itu tiba-tiba jatuh, akhirnya ya mati semua. Kalau dia jatuh ke kulit yang bawah, ini dia mesti mati. Melanosit itu apa sih? Melanosit itu petugas mulia, tapi yang dibenci ibu-ibu. Kenapa kok dibenci ibu-ibu? Kan berusaha ya, fungsinya ini kan sebenarnya dia kasih warna ke kulit. Jadi dia itu letaknya di kulit bawah yang bagian atas, kulit yang bagian bawah. Terus dia itu ngasih warna. Fungsinya apa? Supaya kalau ada sinar matahari yang berlebihan, dia mengeluarkan radikal bebas, itu bisa ditangani sama zat warnanya. Sekarang kan nggak maunya putih semua. Terus diolesi macam-macam, sehingga fungsinya ini itu jadi tertekan. Ya sudah, kalau memang maunya seperti itu, kita lihat 30-40 tahun ke depan seperti apa kondisi kulit dari orang Indonesia yang sengaja diputihkan. Nah, ini kerusakan yang saya bilang tadi. Jadi kadang-kadang itu ada sinyal saraf yang nyuruh ini bunuh diri. Kadang ada yang memang dari awal sudah cacat, ada yang gampang copot, terus ada yang diserang sendiri sama tubuh. Semuanya itu berakhir dengan kematian dari melanosit. Belum lagi kalau sama ibu-ibu dikasih krim pemutih, ya toh, jadinya tambah matinya tambah cepat. Apakah dia ini berkaitan dengan penyakit lain? Yang di Inggris menunjukkan 30% dari vitiligo ini berkaitan dengan penyakit yang lain. Contohnya gondok, kemudian diabetes mellitus tipe 1, ya, kencing manis tapi yang tipe 1 yang dari lain. Kemudian juga berkaitan dengan gangguan pendengaran, penelitian di lain. Jadi kadang kalau vitiligonya itu lunas, biasanya pendengarannya dia ikut terganggu. Bagaimana sih dia akan mempengaruhi hidup seseorang? Yang nomor 1, seperti yang saya bilang di depan tadi, bisa menimbulkan stres. Kenapa? Orang malu. Kalau warna kulitnya nggak rata, dia malu. Ada bercak putih, apalagi kalau di muka, dia malu. Kita ada bercak hitam di muka juga sama kan? Ya ini juga sama. Kalau ada bercak putih di muka yang bikin muka itu jadi kelihatan nggak rata warnanya, biasanya malu. Terus kemudian tergantung bagaimana seseorang itu menghadapi rasa malu itu. Kalau memang dia gagal, dia jatuh ke dalam kondisi depresi. Dan ini akibatnya bisa macam-macam. Nah, kemudian itu tadi yang ke jiwanya ya, yang sekarang ke raganya. Jadi kan sudah saya jelaskan bahwa melanosit itu kalau dia hilang, tubuh tidak bisa menghadapi pengaruh dari radikal bebas dari alam sekitar kita. Yang paling ganas adalah dari sinar matahari. Ini fotonya orang di Taiwan ketika dia mengalami vitiligo. Beberapa tahun kemudian, ini usianya sudah 60, ternyata dia bisa timbul kanker dari kulit. Jelas ya bapak-bapak ibu-ibu, kalau warna coklat dari kulit kita hilangkan secara berlebihan, nanti timbulnya kayak begini. Bentuknya kayak gini. Dia tumbuhnya hanya di sekitar bercak putihnya. Tapi kalau yang di coklat kita kan lihat nggak ada. Ini juga. Kejadiannya kayak mana? Jadi paparan sinar matahari yang jangka panjang itu bisa membuat kulit kita terbakar. Tapi tubuh kita itu juga punya kemampuan menyembuhkan. Tapi kalau kejadian ini berulang, antara dia terbakar sembuh, lama-lama yang timbul ini. Nah kalau sini urusannya sudah tidak sama saya, tapi sama dokter bedah. Ini harus diambil, Pak. Terus gimana kita ngobatinya?
Obatinya nomor satu itu prinsipnya kita harus menyelamatkan melanositnya. Yang sudah mati diganti, yang mau mati diobati. Caranya ngobati gimana? Kita kasihkan misalnya kayak antioksidan. Antioksidan itu biasanya vitamin ya, tapi ada beberapa vitamin yang nggak boleh dikasihkan untuk orang-orang yang sakit vitiligo. Kemudian dokter akan memberikan obat-obat minum dan obat-obat yang dioles, fungsinya untuk meredam dari lajunya penyakit. Kemudian yang terakhir kita lakukan regenerasi seperti ditempel. Jadi melanosit yang sudah mati kita ganti dengan yang baru. Nah, gimana saya biasanya ngobati di sini? Kalau dia masih baru, biasanya saya akan berikan obat yang dioles sama obat minum. Kemudian saya tambah dengan sinar ultraviolet. Ini akan saya evaluasi setiap 3 bulan. Jadi pasien datang, saya foto, bercaknya saya ukur. Kemudian setelah 3 bulan, setelah terapi, ya, minum obat, dioles, gitu, saya ukur ulang. Kalau dia itu tambah lebar atau ada yang baru, ya terpaksa terapinya ini saya tambah lagi. Pokoknya setiap 3 bulan itu dievaluasi. Masih seperti itu. Ulang. Ini namanya terapi stabilisasi. Jadi dia direm. Fungsi terapi pertama, fase pertama itu untuk ngerem perkembangan dari bercaknya. Nah, kalau dia sudah berhenti tumbuh, setelah 3 bulan lagi dilihat, oh dia berhenti tumbuh, nggak ada yang baru. Kita amati selama setengah tahun paling cepat, dia balik lagi nggak tanpa obat. Jadi ini setengah tahun nggak diobati ya. Kalau sudah berhenti tumbuh, kita nggak obati selama setengah tahun. Kalau ternyata dia tumbuh, ya kita ulang. Tapi kalau dia tetap, baru kita lakukan repigmentasi. Repigmentasi itu macam-macam, bisa pakai dibedah. Dibedahnya kayak apa nanti saya jelaskan. Kemudian bisa pakai sinar ultraviolet yang kita punya di sini. Nah ini ya, yang saya punya. Ini yang sinar ultraviolet yang saya bilang tadi. Jadi nggak diapa-apain, cuma disinari pakai alat ini. Nggak sakit, nggak panas, pokoknya tinggal dibuka. Misalnya itu matanya ditutup, kita sinari. Nggak lama nyinarinya, paling-paling ya sekitar paling lama setengah menit lah. Ini sama prinsip kerjanya mirip kayak ibu-ibu kalau punya anak kemudian ditaruh di box yang ada warnanya birunya selama 24 jam gitu. Kalau di ruang anak ya dia seperti itu, cuman ini cahayanya lebih kuat, jadi dia cuma butuh kira-kira ya setengah menit, 1 menit sekitar segitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meredam proses radang yang terjadi pada vitiligo dan mempermudah melanositnya untuk tumbuh lagi. Ini kita sudah punya dari tahun 2017, jadi jarang yang pakai. Sama dengan rumah sakit Subandi, Subandi juga punya alat yang seperti ini. Nah, ini yang terapi bedah. Saya kerjakan sebelum saya punya alat sinar itu tadi. Jadi mas ini vitiligonya pada saat datang ke saya waktu itu selama setahun sudah tidak tumbuh lagi, sehingga kemudian saya bedah. Saya ambil di dekat perutnya. Saya ngambilnya enggak saya sobek ibu-ibu, cuma saya guntingi kecil-kecil. Nah ini kulitnya yang saya guntingi, saya taruh. Terus kemudian yang sebelah sini nih saya buat lubang, sama kalau kita nanam padi. Terus yang ini guntingan potong ini saya tempelkan. Minggu setelah operasi kulitnya sudah nempel donornya. Ini 1 bulan, ini 10 minggu. Kenapa kok ini nggak langsung saya kerjakan? Waktu itu masnya takut karena dia belum percaya. Ya sudah, saya tanam aja dikit di sini. Begitu dia tahu ini bisa tumbuh, ngomong dia, dok, yang di kelopak mata saya sekalian deh. Akhirnya ini saya tanam, tumbuh sama 10
hasil optimalnya terlihat 10 minggu setelah penanaman. Ini kecil-kecil, ini waktu saya ambil, saya gunting, kemudian saya tanam satu-satu pakai pinset. Persis sama kalau kita nanam padi. Sekarang apa yang harus Anda lakukan kalau Anda punya vitiligo? Nomor 1, tabir surya tidak boleh lepas. Kenapa? Karena kulitnya tidak punya, makanya dia tidak ada yang melindungi. Yang pakai pakaian ini tertutup semua nih, pakai topi. Ini contohnya kan orang barat, dia nggak jilbaban, pakai jilbabnya udah cukup, lengannya panjang. Kalau memang tuh naik motor, pakai sarung tangan, kacamata hitam, pakai. Kemudian memakan makanan ini ada beberapa yang boleh dimakan, yang enggak. Nanti saya cerita di belakang ya. Kemudian pakai sabunnya apa? Paling gampang pakai sabun bayi. Jangan pakai sabun yang mengandung bahan pembuat busa. Oke? Atau gampangnya pakai yang pH-nya seimbang. Itu di penelitiannya ada. Yang tidak boleh, jangan pernah lupa mengoleskan pelembab setelah Bapak Ibu mandi. Kemudian jangan pakai bahan-bahan dari karet, karena bahan-bahan dari karet itu kadang-kadang memicu vitiligo, apalagi di daerah penekanan. Yang paling sering kita temui itu di sandal, kemudian di tempat terkaitnya BH, itu banyak. Kemudian jangan sembarangan pakai krim. Biasanya kan banyak sekarang tuh pengen putih, pakai memutih. Kalau sudah vitiligo diputihin lagi ya tambah parah. Kemudian jangan ditato ya bapak-bapak ibu, jangan, karena memang kita masukkan zat warna, tetapi dia itu timbulnya luas lagi. Nah, ini yang sering saya katakan pada pasien saya, apa sih hubungannya jeruk sama vitiligo? Ternyata ini orang dari Cina, dia penelitian barusan tahun 2021. Ternyata konsumsi vitamin C itu buruk bagi orang-orang dengan vitiligo. Kenapa? Karena vitamin C itu kalau kita makan, dia menghalangi pertumbuhan dari parasit dan menghalangi fungsinya dia untuk bikin warna. Makanya kalau kalau punya vitiligo, jangan dulu makan yang kayak vitamin C, contohnya jeruk, stroberi, tomat, terus ini. Nah, tapi jeruk itu bisa kita pakai untuk mengobati vitiligo. Caranya gimana? Biasanya pasien-pasien saya mengatakan ini biar mereka kalau misalnya pas obat yang dari saya habis, mereka masih bisa pakai ramuan tradisional. Jeruknya itu peres gitu. Jeruknya bisa jeruk pur, pokoknya jeruk, ya. Kemudian airnya yang murni ini kita oleskan ke bercaknya vitiligo. Nah, itu berjemur 5 menit, terus langsung dicuci pakai sabun. Lakukan sekali sehari ya. Makanya akan membantu vitiligonya jadi coklat lagi. Kalau sudah coklat jangan dilanjutin, karena nanti malah bikin kulitnya jadi hitam. Saya kira itu 7 dari saya. Ada pertanyaan bisa langsung diajukan. Sudah selesai aja tahu-tahu ya. Kurang banyak dong. Ya, baik. Terima kasih dokter. Nah, sekarang saya buka pertanyaan. Saya buka kesempatan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya seputar vitiligo atau seputar perkulitan. Boleh ya dok? Mumpung ada dokter Buki di sini. Ya, silakan bapak. Silakan di depan. Hadap ke kamera ya pak. Terima kasih. Tanya dari Gebangan, nama saya Agus. Ya, terima kasih Bapak. Pertanyaannya tadi itu kalau tidak salah terima, saya itu menangkap penyebabnya dari stres. Ini mengapa hubungannya antara jiwa dengan penyakit? Dan kedua, tadi ada 4 tipe penyakit. Pertanyaannya,
tipe mana yang ringan dan tipe mana yang paling berat. Terima kasih. Ada dua nih dok, borongan ini dari Pak Agus. Gebangan ya Pak? Siap. Silahkan dokter. Jadi Pak, di kepala kita itu ada pusat yang untuk kontrol stres. Caranya dia kontrol itu bisa pakai, dia mengeluarkan zat, kemudian itu akan berpengaruh ke saraf, dan dia berpengaruh, dia ngontrolnya pakai saraf dan dia ngontrolnya pakai hormon. Ya. Nah, di kulit kita, nah, ini itu kulit kita itu sebenarnya nggak cuma seperti lembaran gini, tapi ini ada sarafnya juga. Saat kita stres ada hormon-hormon tertentu yang memang dilepaskan. 5. Silakan. Terus dia itu mempengaruhi kerja dari sel-sel yang di sini. Jadi bisa lewat sarafnya. Jadi saraf itu ngeluarin sinyal lagi ke selnya, atau dia lewat darah. Kalau lewat darah itu hormonnya berarti. Hormonnya nanti diserap sama sel, terus dia akan berperilaku seperti perintahnya yang ada di dalam hormon itu. Ya. Ada beberapa orang dengan kondisi genetik, jadi sudah punya bakat untuk jadi vitiligo. Hal itu akan membuat ini tuh jadi lemah. Nah, ini Pak. Ini kan kalau dari saraf, neuron ini saraf. Kalau sinyalnya ini kebanyakan atau dia karena dia stres terus dia mengeluarkan substansi tertentu, ini tuh malah mati. 1. Pada orang yang memang dia berbakat vitiligo. Jadi makanya tadi saya bilang 60% orang depresi nanti ke belakangnya jadi vitiligo gitu. Nah, tapi pada orang-orang yang nggak punya bakat, kulitnya justru jadi hitam. Makanya kalau sampai lihat ibu-ibu hitam, mesti bulan Jokowi. Silakan menghubungi loket Belum dia saya mau taruh uang kemana itu bisa, dari situ bisa. nomor antrian. Yang kedua apa ya Pak? Saya jadi lupa. 10. 6. Oh, Tipe yang paling dari yang ringan sampai yang paling berat dok ya. Nah, yang paling gampang diobati itu yang ini. Nomor antrian. Gampang diobati itu bukan berarti langsung bisa sembuh, enggak ya Pak? Ini tuh ini. Biasanya timbulnya banyaknya pada anak-anak. Loket 2. Jadi dia kalau cuma separuh tubuh atau hanya di lengan tok, enggak lengan kiri kanan, itu paling gampang diobati. Oke? Ini yang paling banyak kita temui. Ini bisa hilang timbul, Nomor antrian. tapi dia diobati masih berespon. 8. Yang paling bandel yang ini. Loket 1. Ini kalau kita obati, mukanya tok balik, tangan sama kakinya enggak, kadang-kadang gitu. Dan tangan sama kakinya itu, baliknya itu cuma, yang enggak balik, itu cuma yang dekat kuku. Ini kan kadang-kadang bikin orang jeng, kurang titik kok gak iso. 9. Kenapa kok kayak gitu? Teorinya karena ini jauh. Kalau yang muka ini deket rambut, ingat ya tadi letaknya ada di akar rambut sama di dasar kulit ya. Nah, kalau yang sini ini gampang baliknya. Yang ini yang paling susah. Sini tidak ada rambutnya. Nah, yang tipe progresif ini yang perkembangannya dia cepat. Ini saya tidak bilang yang paling parah yang mana ya. Kalau mau ngomong paling parah ditinjau dari kecepatannya itu hancur. Ini yang kayak Michael Jackson ini. Ini kalau sudah lebih dari 90% luas permukaan tubuh, yang dilakukan dokter adalah dikasih obat pemutih sekalian biar dia putih. Itu ya Pak. Pak Agus, bisa dipahami. Bapak mau souvenir enggak dari saya? Salah, dari rumah sakit. Mau ya? Sini Pak, sini Pak. Yuk Pak, masuk TV loh Pak hari ini Pak. Sini Pak, monggo dokter, ini diserahkan kenang-kenangan buat Pak Agus. Sini dok, sini Pak. Di foto katanya sama Pak Pungki, dokter Pungki. Nomor antrian A38. Bapak agak ke sini Pak, sini, sini. Loket 4. Lihat, kamera. Nomor Iya, antrian kamera 1, kamera 2. 12. Kamera 3 di belakang. Loket 5. Ya baik, terima kasih. Sehat-sehat ya Pak Agus. Iya baik. Dokter, ini ada pertanyaan online. Japri sih sebetulnya. Bule, tante ya dok katanya.
bule saya ini saudara saya kata gitu. Saudara saya itu pernah luka bakar. Nah, kemudian bekas luka bakarnya itu putih-putih, dokter. Apa itu termasuk vitiligo? Katanya begitu. Baik. Monggo dokter dijawab. Nomor antrian A. Biasanya kalau untuk pas luka bakar dan warna putih kita nggak nyebutnya vitiligo, tapi leukoderma. Tapi kondisinya dia sama di dalam. Jadi selnya itu hilang semua karena luka bakar yang kemarin, dan melanositnya dia nggak menuju ke sisanya itu. Itu biasanya kalau ada yang nemu seperti itu langsung kita transplantasi Silakan menuju dengan cara ini. loket Jadi langsung dua. dok. Oh berarti Kita beralih ke kenapa laksananya sama mirip dengan untuk vitiligo tadi ya? ya, tapi langsung Yang ke arah under bedah. itu ya, Dok? Jadi kita anggap vitiligo yang sudah stabil karena dia nggak berkembang lagi. Jadi kalau mau cepat kita bedah. Kalau dia mau nyoba sinar oles, menurut saya terlalu lama. Oh gitu. Ya, baik. Ya Bu ya. Ibu ini tidak mau disebutkan namanya tadi. Baik ya, di sini ada yang mau ditanyakan lagi? Mumpung ketemu Dokter Pungki, Ibu yang pakai kerudung ini kayaknya gelisah mau bertanya. Ya, sini Bu, sini Bu. Saya suka ini. Biar jualan saya laris ini. Oke ya, silahkan Bu. Nama saya Sri Wahyudi, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya begini dokter, kan penyakit bule mayoritas banyak yang tahu cuma panu, ngadas atau yang saya tanyakan apa bedanya vitiligo sama panu? Apakah timbul dari dalam ataukah memang dari atau virus gitu loh dok? Terima kasih dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sri Wahyuni. Ingatnya Bu Sri, silakan Bu. Di depan aja Bu, nanti kita terima hadiah Bu. Ya, silakan monggo dokter dijawab. Yang pertama ini Bu, bercaknya ini harus putih banget. Nomor antrian A. Jadi kalau vitiligo itu dia benar-benar putih. Satu. Tapi kalau yang lain biasanya itu masih ada warna kulitnya, masih ada coklat-coklatnya ini. Tapi kalau vitiligo dia benar-benar putih. Nah, ini Bu, kulit aslinya kan kayak gini, coklat. Nomor antrian Kalau ini putih, kalau kena vitiligo. Tapi kalau yang penyakit lain itu enggak seperti ini. Itu cara gampangnya. Kemudian letaknya kayak ini Bu, tanyakan tadi. Vitiligo itu kelainannya ada di sini, yang paling bawah. Kalau panu dia ada di atas. Kenapa kok panu itu warnanya putih? Sebenarnya panu itu warnanya putih karena kulit kita coklat. Ada orang-orang bule panu itu warnanya merah. Beda. Kenapa kok bisa beda? Jadi panu itu kan karena jamur nih. Jamurnya itu dia itu mengeluarkan zat yang akhirnya menekan fungsi dari melanositnya. Jadi produksi dari zat warnanya kurang, akhirnya terus timbul putih. Sementara pada orang bule yang sudah putih, kalau itu ditekan produksinya, dia jadi lebih transparan kulitnya, pembuluh darah yang di bawah kelihatan, akhirnya panu pada orang kulit putih itu warnanya merah. 8, 10, 3. Kelainannya beda. Kalau panu itu cuma di atas, terus dia kirim sinyal ke bawah. Tapi kalau vitiligo yang rusak yang bawah, sehingga kelihatan dari atas. Oke, gitu. Bu, gimana Bu? Nomor antrian Bisa bedakan Bu, panu ke depannya? Kata panu itu merah ya Dok? Aslinya merah ya? Enggak, kalau orang bule kulit putih dia warnanya merah. Iya, pada orang bule yang kulitnya memang putih, nampaknya merah Bu. Karena kita kulitnya eksotik ya Bu ya, jadi nampaknya putih gitu ya Dok. Iya. Jadi di situ perbedaannya ya Bu ya. Bu sini Bu, saya kasih hadiah mau enggak Bu? Mau. Ibu, saya kasih kesempatan dengan dokter mau? Ibu ngintip-ngintip dokter. Silakan Dok. 10, 4. Silakan menuju loket 3. Ya, tiket umroh 2.400. Iya. Sebelah sini dokter, dokter sebelah sini. Kita ambil gambarnya.
Ya, kamera 1, kamera 2, kamera 3 ya. Iya, baik. Terima kasih Dokter Rukmi. Terima kasih Bu Sri Wahyu. Nih, ya, terima kasih Bu. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Seputar perkulitan? Ya, dokter, sedikit menggelitik saya ini dokter pribadi, mau bertanya. Kan sekarang banyak tuh ya, ibu-ibu yang menggunakan kosmetik yang alasannya biar putih. Nah, apakah itu nanti juga bisa menyebabkan vitiligo? Kan melaninnya tertekan tuh dok. Ya. Terus yang kedua dok, ketika vitiligo ini sudah diterapi, katakanlah sudah membaik, apakah nanti ada kecenderungan untuk kambuh lagi? Terima kasih dokter. Ini saya. Saya ngomong soal kekambuhan dulu ya. Oke. Ya, ketika seorang dengan vitiligo, kemudian kita terapi, terus kita menyatakan dia sembuh, kondisinya jadi seperti dia sebelum vitiligonya timbul. Jadi dia tetap kalau dia terpapar dengan faktor pencetus, ya bisa timbul lagi. Bisa berulang berarti ya dokter. Kecuali yang tipe yang saya bilang paling gampang diobati tadi. Nah, biasanya kalau yang dia segmental ini si diobati selesai, dia jadi orang normal beneran. Jadi dia untuk timbul lagi lebih sulit, lebih jarang. Tapi kalau yang ini mudah banget. 3 yang lain ini gampang. Habis diobati jadi normal, dia terpapar haknya resiko, bisa timbul lagi. Nah, kemudian untuk pakai pemutih, kan sudah saya bilang tadi, fungsinya dari warna itu sebenarnya jadi antioksidan. Dia melindungi kulit kita dari kerusakan. Kalau ini kita hapus, ya macam-macam kejadiannya. Salah satunya kanker kulit yang saya bilang tadi. Terus ibu-ibu apa nggak boleh pakai pemutih? Boleh. Tapi ada batasnya. Batasnya itu apa? Kulitnya ibu-ibu yang lengan atas bagian dalam. Pinjam sini ya dok. Misalnya ya, kulit ibu-ibu yang sebelah sini ini tuh maksimal diputihkannya itu hanya boleh seperti ini. Jadi nanti dibuka sendiri di rumah dilihat. Ya, kalau mau pakai pemutih wajah, ya sudah. Cermin tempelkan, sama enggak? Kalau sudah hilang sama, stop. Kalau belum boleh dilanjutkan. Oke? Nggak boleh yang sampai benar-benar putih, misalnya kayak Boneka gitu ya sudah. Saya nanti tinggal 20-30 tahun lagi bikin rujukan ke Polida karena mesti ada kanker. Alhamdulillahi min dzalik. Jadi setiap orang standar putihnya tidak sama ya Ibu. Sama Allah kita sudah dikasih, kamu hanya boleh putih seperti lenganmu ya. Ini karena ini adalah kulit kita waktu lahir yang sampai sekarang tidak pernah kena sinar matahari. Ya putihnya seperti itu. Jangan ini sama tetangganya. Nggak usah. Ini aja. Ini yang kita pakai sebagai standar. Jadi kalau sudah seperti ini ya sudah. Bukan yang sini loh ya. Kalau yang sini mesti hitam. Yang ini. Nah, mohon maaf ya Bapak Ibu, tadi contohnya nggak bisa buka-bukaan, jadi cukup di atas saja ya. Iya, jadi dokter berhubungan dengan daerah sini ya dok, lengan atas. Nah, kalau yang lengan atas bagian dalam, lengan atas bagian dalam ya dok, itu kan putih. Kenapa yang bagian ujungnya agak sedikit menghitam dok? Tuh, pertanyaan kita semua loh ya, pernah sering terjadi mengalami ya? Nah, kita tanyakan sama ahlinya, gimana dokter? Memang kalau nyari donor untuk operasi itu saya cari darah lipatan, tapi saya jarang pakai tangan, saya biasanya pakai di sini. Kenapa? Karena itu dari lahir itu memang di situ itu daerah dengan konsentrasi melanosit yang paling besar. Ini memang sama Allah ditumpuk di situ selain di rambut, di lipatan, daerah lipatan, sama di sekitar lipat paha ini. Makanya kalau saya operasi itu saya ambilnya dari situ. Karena itu yang paling cepat. Bisa sih dari tangan, cuman dia lebih lambat. Berarti penyebab hitamnya bukan karena pakai deodoran ya dok? Deodoran itu kan dia iritan. Oh iritan. Ada beberapa orang dia bisa jadi iritan. Makanya kalau kita alergi ya dia jadi hitam. Jadi tambah hitam ya. Tapi memang sebetulnya kadar melanosit dan melaninnya paling banyak di
Daerah Lipatan Sini itu paling kan banyak, sini ya. Lipatan. Di daerah Lipatan sini yang paling banyak. Itu ketemu jawabannya. Kenapa daerah lengan atas bagian dalam ujung atasnya itu terlihat lebih gelap warnanya ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? 6. Saya dapat hadiah nggak nih kira-kira? Loket Saya 3. ambil sendiri hadiahnya ya. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita sudahi kegiatan kita hari ini. Ya. Oh, lanjutan pertanyaan dari Pak Agus. Berjemur yang baik itu jam berapa dok setelah terapi dengan air jeruk dan kulit jeruk tadi? Jam berapa? Jam 12 siang atau jam 9? Mana dokter? Nah ya ini. Ini biasanya pasien saya suruh milih sore apa pagi, karena nggak perlu lama. Tapi yang paling penting itu dibilas dengan sabun. Nomor Kenapa? antrian Jeruknya ini harus hilang airnya. 10. Silakan menuju. Jadi ini saya tidak pakai Loket vitamin C-nya tidak, 2. tapi saya pakai minyak citrunnya. Nomor Semua jeruk antrian ada citrunnya. Citrun B16. kalau dipakai kena sinar matahari, dia menimbulkan iritasi di kulit, terus kulitnya memang terangsang untuk jadi hitam. Nomor antrian Jadi hati-hati ibu kalau mau pakai masker, mau pakai kosmetik apa, kalau ada jeruk-jeruknya, Nomor kalau saya antrian suruh gagal, saya tidak pakai. B17. Karena saya takutnya Silakan menuju dia memurnikan vitamin loket C-nya nggak benar, 1. terus citrunnya masih atur, yang hitam semua kalau pakai itu. Malah jadi kebalikannya ya dok. Iya. Jamnya terserah Pak ya, pokoknya pagi sama sore. Terus Nomor dicuci antrian air sabun. Itu yang biasanya pasang B10. saya Silakan menuju loket tekankan. 1. Kenapa? Ini kalau kelamaan kena kulit, terus kulitnya melepuh, nggak malah sembuh malah melepuh. Nah itu repot. Itu yang dijemur berarti bagian yang dioles tadi ya dok? Iya. Yang dioles gitu ya. Jadi kalau lengannya yang kena jeruknya, diolesi jeruknya ya lengannya dijemur. Tapi orangnya gini ya bu. Jadi jangan tangannya aja gini. Gitu. Ya baik. Ada lagi? Bila tidak ada, kita sudahi saja kegiatan hari ini karena Dokter Teguh juga harus melanjutkan pelayanan. Beliau sehari-hari bertugas di Polikulit Rumah Sakit Dr. Abdurrahim hari Senin sampai hari Sabtu. Beliau buka dari jam 7. Jadi pendaftaran jam 7, beliau juga sudah standby di sana. Gitu ya, Dok? Iya. Ya, itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Semoga kegiatan yang sudah kita jalani bersama hari ini bisa memberikan manfaat ilmu baru buat panjenengan semua termasuk Anda ya. Jadi insya Allah di bulan depan kita ketemu lagi dengan materi dan tentunya narasumber yang berbeda. Tiap bulan kita ketemu insya Allah. Baik, terima kasih. Juga sobat online yang ada di rumah, terima kasih sudah bergabung bersama kita di sambi masak, di sambi ketik di depan komputer ya, di sambi ngomong anak gitu ya. Terima kasih sudah bergabung. Insya Allah ketemu lagi bulan depan. Salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Kuki. Salam sehat selalu.